lagi di channel Riri Bikers tentunya guys. Oke, hari ini saya ada tips cara perbaikan sebuah dropper seat post yang mengalami masalah. Nah, ini belum saya lakukan pengecekan. Jadi ini terasa sangat tidak normal ya guys untuk droppernya. Kurang responnya kurang cepat ya. Jadi kayaknya kalau didiamkan lama seperti ini dia tidak mau naik. Ini barusan saya tekan-tekan akhirnya dia mau turun. Nah, ini penyebabnya dan cara mengatasi sangat mudah sekali bagi teman-teman pengguna dropper seat push. Ini kebetulan dropper seat push Exafoam. Nah, udah tidak asing lagi ya mungkin buat teman-teman penggemar sepeda gunung yang menggunakan seat post Exafoam. Ini mungkin ada sedikit tentang cara-cara bagaimana mengatasi masalah. Ada beberapa faktor guys, di samping trouble yang fatal pada ininya, trouble pada droppernya, mungkin ada beberapa hal, yaitu karena inner kabelnya terlalu sudah waktunya diganti, dia mengalami kotor di dalam, jadinya berat, dan kebetulan yang ini sangat enteng sekali, namun responnya kurang cepat. Nah, seperti itu. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki hal yang sama seperti ini, bisa dicoba. Jangan di skip guys, biar tidak gagal ya. Cara dan pengerjaannya bisa dicontoh ini. Oke, terima kasih yang sudah membantu di channel Riri Bikers supaya channel ini terus berkembang nantinya. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita harus bongkar seperti ini dulu. Bongkar di bagian remote-nya. Ya, kita lepas saja dari handlebarnya atau dari setirnya. Kita lepas. Caranya seperti ini. Ya, kita lakukan seperti ini. Nah, ini sudah terlepas. Oke. Nah, kemudian kita lepas di bagian frame. Ini kita angkat dulu untuk droppernya. Kita lakukan secara perlahan. Nih jangan lupa nih guys, biasanya ada inner kabel, ada kabel outernya ini yang nyangkut, biasanya agak keras sedikit. Biasa ini pelindungnya ada kabel gate, ini karetnya. Kita kasih pelumas saja biar lebih licin, nariknya lebih gampang. Nah, sini. Kemudian juga yang di sini. Nah, supaya kita nariknya lebih enteng nanti seperti itu. Oke. Kalau sudah dikasih ini pelumas lebih enteng guys. Sudah terlepas nih. Kemudian kita tarik nih. Nah, kita cek dulu untuk bagian kabelnya. Seperti ini caranya. Apakah ini lancar, tidak ada kendala? Sepertinya kabelnya lancar saja ini ya guys ya. Kalau semisal mengalami masalah di kabel,
ini berat. Mungkin di dalam outernya untuk inner kabel droppernya mengalami korosi atau ada kotoran, jadi harus dibersihkan atau kita lakukan pergantian kabel droppernya. Ini sepertinya aman saja. Kemudian cek di droppernya, kita cek dulu. Ini aman ya guys ya, artinya tidak ada kendala apapun. Kita lakukan aja membersihkan di bagian tabung saja, karena droppernya ini masih kategori normal. Kita lakukan di pembongkaran di bagian tabung saja nih guys. Kita cek dulu. Nah, karena biasanya di bawah sadel ini banyak sekali kotoran, kita bersihkan saja. Ini untuk perawatan ya guys, jadi sebelum mengalami masalah di bagian cartridge droppernya, nah ini wajib ya teman-teman melakukan pembongkaran untuk dibersihkan supaya lebih aman untuk jangka panjang droppernya, tidak ada kendala. Sudah selesai. Angkat. Oke, untuk berikutnya kita menggunakan tang rucut. Kita lepas snack ringnya atau pengunci untuk droppernya bagian bawah. Ya, seperti ini. Kita tekan pelan-pelan. Ini biasanya sangat agak berat dikit. Kita pakai serbet. Seperti ini caranya. Biar ini tidak yang penting ini untuk tidak berat aja di bagian atas droppernya. Nah, seperti ini. Kita tekan aja. Langkah berikutnya, ini ada pengunci daripada ujung dropper ya. Kita lepas seperti ini caranya ya, baru bisa terangkat seperti itu guys. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mengalami ada kendala, semisal kita angkat seperti ini agak berat, tidak lancar lah istilahnya, mungkin di bagian dalam ini. Kalau untuk di bagian dalamnya harus menggunakan thread. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang salah ya, ini dikiranya ada thread, jadi diputer. Kita putar aja nggak bisa ini, karena ini bukan drat. Kebanyakan orang-orang memaksa ya, mungkin ini wah ini drat harus dibuka, diputar pakai tangan nggak bisa, baru kebanyakan menggunakan tang catok atau tang buaya biasanya, jadinya berat karena ini bukan drat. Jadi ini sistemnya untuk seal debunya ini modelnya di press ya, cara memasangnya bukan dengan cara ini. Ini juga sekedar tips dan info ya. Ini bukan drat di sini. Kita putar nggak bisa ini. Apalagi kita menggunakan ragum atau tang buaya, pasti berat dan tidak akan terbuka karena ini bukan drat. Caranya itu harus di press menggunakan pressan ya. Tapi
Kalau teman-teman minim alat, misal teman-teman tidak mempunyai alat cara membersihkan ini, kita lap aja di bagian ini, kita bersihkan menggunakan, kalau saya menggunakan Redco 40. Jadi kita semprot, kemudian kita bersihkan di bagian dalamnya sehingga bagian tabung dan stensinya normal, sampai normal seperti ini. Kalau minim alat untuk membongkarnya ini guys ya. Ini sepertinya nggak ada masalah, mungkin hanya karena mungkin di bagian outernya nggak terlalu nyantol, jadinya nggak terlalu masuk, jadinya ada yang ketahan, akhirnya agak berat ya naik turunnya. Oke, ini udah mulai terangkat. Nih, ada kotoran di dalam guys ya, perlu dibersihkan. Dan ini yang biasanya menyebabkan macet atau lambat. Ini ada kerak-kerak yang nempel di sini ya. Jadi ini perlu kita lakukan servis atau dibersihkan. Seperti ini guys. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang macet ya atau lambat. Di sini ada kerak yang nempel. Sebenarnya kalau tanpa mempunyai alat membukanya ini, teman-teman bisa menggunakan Redco 70 atau sejenis pembersih, cleaner itu pembersih ya, supaya kerak-keraknya ini udah lepas, nanti bisa dikasih grease di bagian sini lagi, di bagian belakang. Itu aja intinya. Intinya biar droppernya lancar, tidak ada kendala seperti ini. Tapi lebih baik ya memang harus dibongkar seperti ini guys. Jadi cara kita membersihkan lebih maksimal lagi. Kita cek ya. Biasanya kalau mengalami masalah di bagian cartridge, ininya lemah, jadi ditekan seperti ini, dia lemah ya, enteng sekali, lembek. Ini masih keras, jadi
bisa dikatakan normal seperti itu. Jangan teman-teman membuka di bagian ini. Kalau tidak ada trouble di bagian sini, jangan membuka di bagian ini. Ya, itu nggak boleh. Nanti nggak bisa kembali droppernya. Apalagi yang bagian atas nih. Jangan sekali-kali menyongkel atau membuka di bagian ini. Nah, itu ada penguncian, ada seperti snap ring, seperti kawat. Jangan sekali-kali dijongkel karena ini di dalam ada udara atau gasnya dan juga oli. Ya, oke. Kita bersihkan ini dulu. Supaya lebih aman. Oke guys, dirasa sudah cukup bersih. Untuk keraknya yang nempel sudah hilang. Nah, pastikan lagi di bagian tabung ini. Nah, kalau ini sekedar info juga, semisal sudah lama ya, ini banyak kerak di sini yang nempel juga di tabung. Ini barusan sudah saya bersihkan. Nah, di bagian tabung ini ada tempat pin. Nah, tempat pinnya ini, nah ini ya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, ini saya menggunakan jeruji sepeda yang ujungnya saya tipisin untuk mengkerok di bagian tengah. Nah, kalau ini di bagian relnya si ini pinnya tidak dibersihkan, nah ini mengganggu juga kelancaran droppernya naik turunnya. Karena ini juga berpengaruh. Jadi bisa dikerok seperti ini guys. Ya, buat kerok saja. Nah, kalau ada kotoran yang nempel di bagian celah-celahnya pin ini yang naik turun nih, tabung ini harus dibersihkan juga. Ini caranya. Nah, kelihatan kan? Nah, ya guys, kelihatan ya guys ya. Nah, itu kelihatan guys ya. Dropper siap dipasang lagi guys. Garisnya jangan lupa. Ya. Oke, setelah terpasang guys, setelah di grease, setelah kita lakukan tempel ulang, lalu kita pasang, kita paskan ini di bagian belakang, di bagian depan. Jadi tulisannya di bagian belakang. Kita cari perlahan. Nah, ini keluarkan dikit, tekan, keluarkan dikit, tekan. Nah, udah masuk. Ya, seperti itu guys. Tambah aja. Ya, masuk. Oke, berikutnya ini adalah pen ya buat buka tutup droppernya. Kita pasang tutup bagian bawah.
Ya. Ini snap ring kita pasang. Ya. Oke, lanjut dicoba dulu guys ya. Oke, kemudian kita pasang di sepeda MTB D5 nih guys, Polygon D5. Tarik di bagian bawah. Oke, udah masuk. Jadi ditarik di bagian bawah ini dulu ya. Jadi teman-teman harus narik bagian bawah ini ya. Biarkan ini keluar seperti ini untuk outernya. Jangan ditarik di sini ya. Kalau sudah posisi sudah keluar seperti ini outernya dan posisi yang diinginkan seperti apa, seperti ini mungkin kita paskan dulu, karena kalau kita langsung narik dari di depan, takutnya di sini outernya yang bagian bawah itu nyantol, jadinya ini nggak bisa buka, nggak bisa ngunci nanti droppernya seperti itu. Itu kendala di kabel biasanya seperti itu. Udah pas, kita pasang dulu, kita kunci dulu untuk clamp frame-nya. Oke, udah. Oke, sambil kita ini yang bagian depan kita masukkan, kemudian sambil ditarik ya di depan nih. Nah, seperti ini. Udah. Ini yang depan sambil ditarik guys, sambil ditarik. Nah, yang tengah ini kita tekan ke dalam. Itu cara pemasangannya. Kadang-kadang pemasangan outer kabel dropper mengalami kendala yang biasanya bagian droppernya nanti tidak normal seperti itu. Oke, kita langsung tes droppernya ya. Udah normal lagi guys.
Oke, terima kasih waktunya sudah menonton di channel Really Bakers. Sekian dulu untuk tutorial cara servis dropper seat post Hexafoam pada sepeda Siskiyou D5. Nah, oke, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan tentunya saya memberikan tips, informasi di seputar dunia sepeda dan goes. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.